سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Karena orang menolong itu kalau betul ikhlas, apalagi mengalahkan keinginan sendiri, namanya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan sifat orang iman tertinggi ketika menolong orang, kadang-kadang dia mendahulukan orang yang dia tolong itu. Walaupun ada dirinya sendiri membutuhkan. Maka biasakan tolong menolong. Ini adalah wujud persaudaraan kita semua. Kita dapat saat ini mendengarkan, bahkan melihat setiap hari bagaimana kondisi saudara-saudara muslim kita di mana? Di Palestina. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Itu saudara Islam kita, saudara. Mereka saudara muslim kita. Jangan hanya dilihat saja. Tidak ada getaran dalam hati. Mereka saudara kita. Musuh mereka adalah Yahudi penjajah Israel. Anda kalau meneliti Al-Quran, kita semua ketika mendengarkan Al-Quran tentang Yahudi, ada dua sifat yang disematkan oleh Allah kepada mereka. Yang pertama, mereka itu orang yang dimurkai oleh Allah, Yahudi itu. Makanya ketika kita menyadari, memahami makna surah Al-Fatihah, minimal sehari semalam 17 kali kita mohon kepada Allah agar tidak mengikuti jalan mereka. Karena mereka maghdub. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau kasih nikmat, yaitu para nabi, para orang-orang soleh zaman dulu. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Manil maghdub? Siapa orang yang dimurka? Rasulullah menjawab, al-Yahud. Orang Yahudi. Itu orang Yahudi. Itu sifatnya seperti dalam Al-Quran. Kedua, mereka dilaknati oleh Allah. Banyak sekali ayatnya. Paling tidak 2 ayat, 3 ayat menyatakan dengan jelas. Di antaranya, lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Bahwa Bani Israel, orang Yahudi, itu nama lain untuk Yahudi di dalam bahasa Al-Quran. Bani Israel 2 kali, minimal 2 kali. Pada zaman Nabi Daud mereka dijadikan kera. Pada zaman Nabi Isa mereka digantikan babi. Mereka asal usulnya. Memang mereka faba'u dalam surah Al-Baqarah, faba'u bighadabin minallah. Ada faba'u bighadabin ala ghadab. Mereka kembali akan membawa murka yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran jangan tanya. Yang namanya Yahudi itu oleh Allah disifati dengan pengkhianatan. Pengkhianatan, penipuan, makan harta haram, makan riba, ya, suka berkhianat, yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih wa bidzulmin minal ladzina hadu. Mereka orang-orang yang zalim, itu sudah disifati seperti itu oleh Allah. Mereka orang yang mentahrif kitab Taurat, mereka campur kitab Taurat. Sehingga mereka dimurkai oleh Allah karena memalsu kitab Taurat. Yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih wa nasu hadzan mimma dzukiru bih. Banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka mengerti Nabi Muhammad, mereka mengerti Islam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Mereka mengenali Islam, mengenali Al-Quran, mengenali Nabi Muhammad, sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Lalu apa yang membuat mereka tidak masuk Islam? Dikatakan disifati dengan dua, baghyan wa hasada. Mereka dengki dan sifat pengkhianatan, penganiayaan yang mereka miliki itu yang membuat mereka tidak beriman, tidak masuk Islam. Intinya begini saudara, bahwa Yahudi itu jelas Allah mensifati mereka orang-orang yang dilaknat Allah, dimurka Allah, musuh Allah. Anda pernah mendengar bagaimana mereka melecehkan? Mereka mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dia mengatakan Allah itu innallaha fakir wa nahnu aghnia. Sombongnya luar biasa. Sombong amat orang Yahudi. Innallaha fakir. Allah itu fakir. Kami orang-orang kaya. Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu dibelenggu. Allah pelit. Mensifati dengan sifat kekufuran yang luar biasa, saudara. Mereka juga mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Mereka pelaku kesyirikan yang terang-terangan. Mereka mengatakan Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Wahum yatlunal kitab. Padahal mereka itu membaca kitab Taurat. Mereka tahu kebenaran. Mereka baca. Namun mereka robah, mereka tentang, mereka bantah, mereka buang kebenaran itu. Mereka meletakkan kitab wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka meletakkan kitab Taurat di belakang punggung mereka. Tidak mereka jadikan pedoman, hanya pengakuan saja. Termasuk mereka mendirikan negara dengan sebutan Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Nama Nabi Yakub. Banu Israel itu keturunan Nabi Yakub. Apa maksud mereka kira-kira? Menisbatkan dirinya kepada Nabi Yakub. Namun tidak akan pernah sama. Nggak akan pernah diakui. Nggak akan pernah dibenarkan secara syariat. Kenapa? Karena Nabi Yakub itu orang Islam. Agamanya Islam, agamanya tauhid. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Yaqulil banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ilahan wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub itu namanya Israel, nama lainnya. Nama itu berpesan kepada anak-anaknya ketika beliau mendekati kematian. Apa yang akan kalian sembah setelah saya mati nanti? Anaknya Banu Israel menyatakan kami akan menyembah Tuhan engkau, wahai Bapa, dan Tuhan Nabi Ishak, dan Tuhan Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan Tuhan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak Ishak, anak Ismail. Dari Ishak ini Yakub. Yakub ini yang Nabi Yakub ini yang namanya Israel. Penisbatan ini hanya sekedar pengakuan. Mereka orang-orang yang mengkufuri, mereka orang musyrik. Mereka yang membuat, merusak, memalsukan Taurat. Orang kafir, musyrik, penentang, maghdub, mal'un. Itu untuk Yahudi. Jelas itu musuh Allah. Perlu diingat, Allah sudah memastikan bahwa kaum yang paling benci dengan umat Islam adalah Yahudi. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud. Allah menyatakan begitu. Kamu akan mendapati orang atau kaum yang paling benci kepada orang iman, orang Islam adalah Yahudi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah puas, akan menghancurkan Islam sampai kamu mengikuti agama mereka. Jadi walaupun berpura-pura baik awalnya, seperti ini. Yahudi itu sebenarnya awalnya untuk di Palestina mereka minoritas. Kemudian pada
Perang Dunia ke-1 ya, kurang lebih tahun 1917, Inggris itu menguasai kawasan Palestina. Kemudian Inggris inilah yang memberikan ibaratnya tempat rumah nasional atau menjanjikan kemerdekaan untuk Yahudi minoritas saat itu. Sedikit. Tempat itu adalah milik Arab Muslim. Orang Arab, orang Islam. Palestina itu. Mayoritas. Dan sedikit sekali Yahudi masih 1917 itu. Namun pada era 20 sampai 40 kurang lebih. Yahudi-Yahudi yang dari Eropa, dari mana-mana tempat mereka bergabung. Datang ke sana sehingga lebih banyak. Dan pada 1927, kalau nggak 47, entah bagaimana mereka memainkan ini sampai ada resolusi PBB yang membagi menjadi 2. Ada negara untuk Yahudi, ada negara untuk Palestina, orang-orang Islam. Sejak itulah dia bernafas lega sehingga 1 tahun kemudian sudah memproklamasikan negara Israel. Sejak itulah mereka membantai orang-orang Islam. 1 tahun kemudian penduduk Palestina 400 desa mereka hancurkan. Rakyatnya kurang lebih hampir 200.000 harus mengungsi ke tepi, termasuk di Gaza, ke Gaza. Sehingga hidupnya orang Palestina akhirnya berada di Gaza sampai sekarang. Mulai tahun itu 48 mereka harabu, mereka menjajah, mereka menghancurkan, mereka semuanya mereka hancur. Sampai sekarang, saudara. Sampai sekarang. Jadi kita ketika mendengarkan sejarah singkat ini, kita paham bahwa mereka adalah manusia terlaknat dan mereka musuh yang akan menghancurkan Islam. Maka kita tidak pernah diam. Mereka saudara kita di Palestina sekarang sedang dalam keadaan mereka kepung, mereka tahan, mereka matikan, mereka bom listrik yang sudah disiapkan itu, tenaga listrik itu dalam kegelapan, dan pasokan makanan juga mereka kepung. Maka tidak ada lain persaudaraan kita harus berbuat sesuatu. Jika mampu, kita bergabung dengan mereka. Tapi kebanyakan yang pasti tidak mampu. Karena ulil amri pemerintah kita juga tidak mengizinkan hal itu. Karena peperangan itu ada di tangan ulil amri. Pemerintah, ketika pemerintah tidak memberikan izin, maka kita tidak boleh bergerak. Al-imam junnah yuqatalu bih. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Buktikan persaudaraan kita. Jika kita punya harta, punya finansial yang bisa dibantukan untuk mereka, kirimkan. Cari jalur yang benar, kirimkan. Paling tidak. Minimal kita banyak berdoa. Kita kunut nazilah jika memungkinkan. Imam sholat, tolong bisa kunut nazilah. Setiap sholat di rakaat yang akhir setelah ruku, setelah itidal sami Allah liman hamidah, berdoa, mendoakan Allah mansur ikhwananal muslimin di Filastin. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang ada di Filastin. Allah mansurhum alal yahudil ghasibin, misalkan. Ya Allah, tolonglah mereka bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Allahumma ankidil masjid al-aqsa minal yahudil mu'tadin. Ya Allah, selamatkan Masjid al-Aqsa, Yerusalem, Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah. Itu buminya orang Islam, buminya orang iman, warisan para nabi, tempat Rasulullah Isra. Ketika dijalankan, beliau bersandar, dan tempat Rasulullah sholat bersama para nabi yang lain. Di sanalah tempatnya. Dan itu merupakan kiblat pertama orang-orang Islam. Selama kurang lebih 17 bulan sebelum Allah menurunkan kiblat Baitullah, Allah memerintahkan umat Islam saat itu menghadap Baitul Maqdis sholatnya. Selama kurang lebih 17 bulan. Maka itu secara syar'i itu haknya orang iman, secara daerah itu memang miliknya umat Islam. Orang Arab Palestina. Ya, itu milik mereka.
Mereka saudara kita, saudara. Jangan pernah lupa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minin." Gambarannya orang iman, fi tawaddihim wa tarahimihim, di dalam saling mencintainya mereka, kebersamaan mereka, kamatsalil jasad, sebagaimana jasad ini. Idza ishtaka ba'duhu tada'a lahu sa'ira jasadih bil sahari wal humma, kata Nabi. Kalau sakit di bagian salah satu anggota badan, maka semua badan ini merasakan tidak bisa tidur, merasakan panas dan seterusnya. Sekarang ini mereka sedang, anak-anak kehilangan bapak, ya, kehilangan ibu, bahkan anak-anak juga terbunuh. Yang banyak terbunuh adalah para wanita. Anak kecil, karena mereka memang membabi buta. Hanya Palestina dengan membabi buta, terus di kawasan Gaza itu saja. Maka mohon semuanya saja tunjukkan persaudaraannya, paling tidak selalu berdoa untuk keselamatan mereka, untuk kebaikan mereka, agar Allah membersihkan daerah Palestina, terutama Ardul Muqaddasah, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, bebas dari kekuasaan penjajahan Yahudi yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم